Oke, bagaimana kabarnya Kak Alia dan Kak Arify hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kabar saya juga baik banget. Alhamdulillah. Bagaimana ini? Sudah siap belum nih untuk memaparkan akhir dan sesi diskusi hari ini? Tentunya sudah sangat siap sekali, ya kan Kak Arify? Oke, oke, siap. Mungkin untuk menambah semangat para peserta dan kita, mungkin kita bisa jargon sekali lagi nih Kak. Boleh banget. Oke, kita jargon sekali lagi ya teman-teman. Dialog Kimia 2023. Oke, tanpa berlama-lama lagi, seperti yang kita akan mulai. Terima kasih Kak Nazwa. Nah, nanti sebelum kita mulai, kita izin menunggu itu Bapak dosen untuk lebih dahulu, dulu ya teman-teman. Belum, Bu. Sudah. Sudah. Sudah masuk. Ya kan? Baik, izin membuka ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para hadirin dialog kimia, rukun kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Alam, Universitas Negeri Jakarta. Selamat datang di acara dialog kimia yang bertemakan satukan aspirasi, tingkatkan prestasi menuju rukun kimia berdedikasi. Kita punya Dewi, tapi saya Yang kami hormati Ibu Lama Suryani, FPD selaku dosen prodi Rukun Kimia, dan juga kepada Bu Irma, Ibu Irma Navatika, Magister Science of Technology selaku dosen rukun kimia. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen rukun kimia serta Bapak Ibu staf rukun kimia Universitas Negeri Jakarta. serta panitia dan juga teman-teman mahasiswa-mahasiswi Rukun Kimia Universitas Negeri Jakarta yang kami cintai dan kami banggakan. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Fitri Putra dari program studi kimia. Silakan saya. Alia Dianaswa dari program studi pendidikan kimia selaku moderator yang akan mengikuti jalannya diskusi pada hari ini. Sebelum beranjak ke pemaparan angket, izinkan kami untuk memaparkan teknisnya terlebih dahulu. Baik, jadi pertama-tama tim HPD akan menampilkan PowerPoint yang berisi aspirasi yang telah kami ringkas dari angket yang sebelumnya telah kami sebarluaskan kepada mahasiswa dan mahasiswi program studi pendidikan kimia dan juga program studi kimia. Kemudian, kami akan membacakan pertanyaan serta saran yang terdapat pada PowerPoint yang nantinya akan dijawab oleh koordinator program pendidikan kimia dan kimia yaitu Ibu Profesor Yudi dan Ibu Dr. Vera dan juga dosen rukun kimia yaitu Ibu Elma dan Ibu Irma. Kemudian, kepada hadirin yang ingin menyanggah atau berdiskusi secara langsung saat pemaparan angket, dipersilakan untuk mengangkat tangan dan berbicara setelah dipersilakan oleh moderator. Baik, setelah dipaparkan teknisnya, langsung saja kita beranjak ke agenda kita. Yang selanjutnya yaitu adalah pemaparan angket dan juga diskusi. Oke. Sebelumnya, selamat siang Bu Yuli, Bu Vera, Bu Elma, dan juga Bu Irma. Sebelumnya, terima kasih karena sudah menyempatkan telah menyempatkan waktunya untuk hadir di tengah-tengah kita pada hari ini. Apa kabar Ibu Vera, Ibu Yuli, Ibu Irma, dan juga Ibu Yusma? Alhamdulillah. Apakah Ibu Vera, Ibu Yuli, Ibu Irma, Ibu Elma, dan Ibu Yusma sudah siap untuk memulai sesi diskusi?
Baik, mohon izin Ibu untuk memulai sesi diskusi pada siang hari ini. Karena sebelumnya kita sudah menjelaskan teknis dari pemaparan angket dan juga diskusi, langsung saja nih kita mulai. Sudah bisa kepada operator kami persilakan untuk menampilkan PowerPoint yang berisikan ringkasan dari angket. Ini terdapat PowerPoint yang berisikan angket telah disebarluaskan untuk PowerPoint ini terdiri dari responden dan juga pertanyaan. Boleh dilihat? Baik, di sini respondennya itu ada dari angkatan 2023 sebesar 63,2%, kemudian ada dari angkatan 2021 sebesar 21,6%, dan juga dari angkatan 2022 sebesar 15,2%. Langsung saja untuk pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan pertama itu bagaimana aktifan kegiatan yang dilakukan selama sekolah. Untuk responnya itu para mahasiswa rumpun kimia paling banyak itu memilih tentang efektif sebanyak 50,4%. Sangat masya Allah sekali untuk responnya itu sangat baik, efektif. Betul, boleh langsung next operator. Jadi untuk pertanyaan pertama ini ada sama. Untuk yang pertama ada jadwal pembelajaran seharusnya disesuaikan dengan siapa. Kemudian untuk saran kedua itu mahasiswa sulit mencari ruang kosong bila jadwal berubah-ubah karena tidak sesuai dengan siapa. Dan juga saran terakhir adalah mekanisme pembelajaran secara study center itu dosen mungkin bisa menjelaskan materi kembali agar tidak ada kesalahpahaman atau konsepsi tentang materi. Untuk saran pertama, apakah ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab aja karena ini mungkin kasusnya sama di kimia dan prodi. Mengapa kadang jadwal pembelajaran itu tidak sesuai dengan siakat? Kita itu memasukkan jadwal ke siakat itu agar kadang kalau misalnya ada nama dosen sudah masuk, itu kalau misalnya masuk itu langsung dituang. Jadi kadang jadwalnya itu tidak sesuai dengan siakat karena itu. Untuk memasukkan jadwal ke siakat itu sangat penting. Apalagi kalau misalnya hanya berbeda sekitar 1 jam, gitu ya. Dan juga misalnya dosen mengajar, kemudian pada saat bersamaan mengaku praktikum. Nah itu tuh kadang tidak bisa tertolak langsung di sistem siakat. Makanya kalau praktikum itu kalau kalian perhatikan di siakat yang harusnya misalnya seharian, tapi misalnya diisi dosennya itu sekitar 2 jam atau 3 jam saja yang masuk siakat. Ya karena itu tadi memasukkan jadwalnya itu agak sulit. Kemudian yang kedua, sulit mencari ruang kosong bila jadwal berubah. Perlu diketahui saat ini untuk rumpun kimia kita ada 4 kelas paralel, 1 angkatan. Jadi ada kita paralel itu 4 kelas mulai dari angkatan 2020 ya. Terus hari Kamis itu ada perkuliahan untuk anak S2 pendidikan kimia. Ya, jadi dengan kelas ya, sebelum 1 minggu sebelumnya kita sudah tahu. Ya, terus 1 hari sebelumnya biasanya apa ya? Yang baru dikasih tahu biasanya apa? Praktikum apa? Ya. Praktikum apa yang biasanya karena baru dikasih tahu 1 hari sebelumnya itu apa? Ya, ya di kimia apa? Biokim apa? Ya? Apa? Misalnya apa? Apa itu praktikum? Oh, 1 hari sebelumnya. Ya, 1 malamnya, tuh malamnya. Biokim katanya. Ayo, biokim kan. Kan, itu 1 minggu sebelumnya nggak tahu ya minggu depan. Nah, kenapa 1 hari sebelumnya dikasih tahu siapa? Aslepnya. Oh, berarti
Selain biokim apa? Selain biokim. Organik. Apa itu organik? Ini dikasih tahunya berapa hari sebelumnya? Sertifikatnya di ini. Di modul. Ada tulis. Harus dikasih tahu lagi. Ya, kami terima mungkin seperti ini ada apa namanya ada respon atau kalian aktif ya tanya ke asistennya. Nah, kalau jeruk aspirin itu disediakan atau harus yang kita beli ya, jadi kemudian kalian mungkin yang mau mereka asisten jadi aktif ya. Kemudian dosen memberikan briefing teori singkat beserta hidup praktikum. Setiap dosen memberikan briefing kepada asisten ya. Karena asisten seringkali tidak paham mengenai teori praktikum itu sendiri. Siapa yang bisa berikan contoh? Tanya apa? Jadi gini ya, kalau praktikum biasanya selalu teorinya sudah diberikan. Dan misalkan kimia fisik, termodinamika dan kinetika itu 2 semester sebelumnya sudah tahu, ya kalian sudah diberikan. Jadi sebenarnya kalau kalian belum paham, kan nggak boleh kan sudah paham karena dalam 2 semester sebelumnya sudah diberikan. Sama mungkin dengan organik, biokim dan yang lainnya. Jadi tidak ada praktikum itu yang mendahului teori. Mestinya teori dulu, teorinya sudah. Ya. Ya. Tapi misalkan aslepnya belum paham, ya. Kan harus belajar sama-sama belajar. Kalian mau belajar, asisten yang belajar. Tapi sebenarnya semua asisten itu sudah diberikan mendapatkan informasi pendalaman materi ya. Cuma sebenarnya kalian itu sudah diberikan teorinya kan? Ya benar nggak? Kimia fisik. Hari ini ditanyakan tentang kinetika, tentang laju. Depannya ditanya nggak lupa lagi. Apalagi kalau sudah terbiasa nggak ya kan? Nah, itu ya, tapi sebenarnya sudah sama-sama ya, kalian juga harus belajar. Jadi kalian itu nggak boleh blank datang masuk blank, teorinya nggak dibaca nggak gitu juga. Ya nggak, jangan misalkan kalian cuma tinggal terima aja dari aslep, kemudian tinggal tanya, kak ini apa? Kak ini apa? Tanpa kalian juga membaca dari rumah. Nggak seperti itu. Jadi kalian juga harus baca juga. Ya. Fasilitas praktikum diperbaiki dan diperbanyak agar praktikum berjalan maksimal. Betul, Ibu setuju. Tapi harus diimbangi dengan apa? Saya dong, kan cukup dong. Ya. Biaya kuliah kimia ini, ya. Biaya untuk kuliah di jurusan kimia ini waktu dulu jadi kepala 9,5 juta. Sekarang kalian harganya berapa? Kalian bayar harganya berapa? Misalkan ada yang ini ada paling tinggi berapa? Oh, ada juga di per orang ya 14 juta itu per orang per satu. Sekarang kalau misalkan kalian berani atau bayar seperti itu boleh cukup ya. Sekarang ini mungkin satu kelas
Yang bayarnya 10, yang lainnya subsidinya lebih banyak. Ada yang 6 juta, ada yang 8 juta, ada yang 11 juta. Sekarang kalian minta fasilitas itu diperbaiki dan diperbanyak. Dorong dong, maksudnya disupport, hasilnya disupport, ONG-nya disupport. Misalnya apa? Satu, kalian dan ibu, ayo kita sama-sama menghemat ya, supaya pengeluaran tidak banyak. Apa? Please. Kenapa? Beli itu satu balon bayarnya berapa? 500 juta. 500 juta lumayan untuk bayar disuruh naik tangga, mendingan dosennya mereka trepek, dan itu ya. Kalau misalkan mau, ayo sama-sama kita maju. Buku NJ untuk kita semua. Ya. Belajar memahami, belajar memahami bahwa untuk kebutuhan kimia kalau kuliahnya itu bayarnya mahal. Ya, misalkan supaya enggak terlalu berat, ayo kita sama-sama kita misalkan mengerti, sama-sama mau menerima atau jangan terlalu banyak deh ininya bebannya paling sedikit apa misalkan ya bagaimana main listrik, naik tangga, naik lift aja terus nggak terlalu banyak untuk tapi tahu. Udah gitu kalau misalkan di lab, ya, kalau di lab ngambil 5 mili, kamu nuanginnya berapa? 20 mili. Ya kan? Sekarang kalau hitungannya ya, kalau misalkan 10 mili, kami itu di lab harus menyediakan 30 mili. Karena biasanya kalian itu kalau mengambil 10 mili, yang keambil dikeluarkan di botol atau keluarkan dari itu 30 mili. Yang 20 mili udah nggak bisa balik kan? Yang botol kan nggak boleh kan? Ya kan? Kita harus sama-sama. Kalau mau maju kita sama-sama, nggak bisa dosen mereka sama-sama menghemat, ya kan? Sama-sama, kita belajar benar-benar mau memperbaiki atau mensupport gitu. Ya, kita sama-sama oke. Karena coba kalau kamu sekarang kan air ini nih, air galon aja 20. Enggak. Terus kalau aquadem itu 60 ya, 60 ribu ya. Itu baru aquadem, yang lain HCl dan sebagainya. Kalau bahan kimia itu ya bulan nggak naik aja, bahan kimia itu naik 20%, itu dolar nggak naik. Kalau naik lebih lagi. Pokoknya bahan kimia itu udah mabok ya, mabok aman, mabok kalau belinya. Jadi kalian kalau itu ibu nih ya, kalau udah hitung, kalau mau beli mau lihat kebutuhan bahan kimia kita dengan uang yang ada, memang benar kita benar-benar harus menghemat ya, apa yang ada ya, kita sama-sama support. Jadi kalian tidak bisa ibu perbaiki, boleh perbaiki, ayo naik taruhkan. Jadi ibu nanti ibu minta ke dekan, Bu Dekan turunkan kata anak-anak dari tinggi kok. Kalau misalkan belum, ya kita sama-sama bisa pakai ya. Jadi belajar menerima keadaan yang kimia itu seperti ini. Jangan tahu ya. Pengen benar fasilitas perlu diperbaiki dan diperbanyak juga, itu keinginan kita bersama, cuma keadaannya. Kemudian jadwal praktikum dengan jadwal mata kuliah teori sebaiknya tidak. Misalnya apa?
Ada yang contoh misalnya apa? Misalnya jadwal praktikum jam 8 sampai jam 12 gitu. Nanti jam teorinya jam 1 gitu. Itu maksudnya ya kan misalkan gini, jadwal praktikum itu kan misalkan 1 SKS ya. Iya ya, praktikum itu misalkan 1 SKS kan. Kalau 1 SKS kan jam 8 sampai jam 12 sudah selesai kan. Kamu nanti kuliah lagi jam 1 gitu kan. Ya betul kan? Resiko jadi orang ini nggak bisa ditawar, nggak bisa. 1 semester berapa praktikum? 2 ya, ini 2 ya. Prodi sekarang sangat baik memikirkan kalian. Nah, bagian waktu ibu kaprodi 4. Benar. Seminggu 4. Minggu 4 dan sekali ada yang 2, 3, 4. Anaknya kelemah. Jangan ngomong-ngomong. Sekarang ini tetap lebih baik. Kalau sekarang belok, mas. Memang harus itu lama di lab, bukan lama di kelas. Nggak boleh dulu. Resikonya orang dunia. Nggak ada waktu nongkrong di lab. Ya. Ya, terima kasih Bu Yus. Saya sedikit menambahkan ya. Mungkin kalau kalian tahu anggaran untuk lab itu jauh turun drastis sejak kita masa COVID kemarin. Jadi yang biasanya bahan kimia ratusan juta itu dibelanjakan untuk bahan kimia itu turun sampai 70%. Ya, apa namanya, uang yang turun karena kan waktu itu ada alokasi untuk penyelesaian masalah COVID. Jadi itu yang perlu kalian ketahui. Nah, dari anggaran yang turun 70% itu 30% ya, Yus ya, itu harus memprovide berapa mata kuliah praktikum. Ya, Anda bisa cek berapa kenaikan bahan kimia 3 tahun terakhir. Itu 30%. Ya, sementara dana yang turun itu kita turun 70%. Kan Anda nggak mungkin kan untuk kuliah untuk praktikum organik semua diganti dengan air, kan nggak mungkin. Ya kan harus menggunakan parut organik. Parut organik itu sudah naik 30%. Ya, sementara juga pemasukan kan juga kurang ya. Mungkin karena kondisi kita masih penyesuaian setelah masa pandemi itu memang kan UKT juga belum pulih semuanya. Dan perlu diketahui juga kalau misalnya tadi harusnya itu biayanya 12 juta, misalnya yang tadi UKT misalnya 10 juta, 2 jutanya itu subsidinya itu tidak full 2 juta yang turun dari pemerintah. Jadi itu yang penyesuaiannya itu sangat banyak gitu ya. Kan mungkin ada yang, loh kan Bu, saya UKT sekian kan sisanya disubsidi. Itu tuh tidak disubsidi full. Misalnya kalian tadi UKT-nya 10 juta, subsidi 2 juta, masih subsidinya 2 juta, enggak seperti itu hitungan. Ya, jadi misalnya per orang 12 juta yang pemerintah itu tidak full mensubsidi 12 juta. Ya, jadi itu yang perlu dipahami juga. Dan juga di UNJ ini kan masih pembangunan gedung ya. Pembangunan gedung dan itu banyak menyedot dana juga. Jadi kalau misalnya kalian cek buku alat lab itu udah jadul-jadul ya. Kita itu pengadaan alat lab terakhir kali 2013. 10 tahun yang lalu, jadi belum ada alat yang baru. Ya mungkin itu, tapi nanti untuk yang mahasiswa kimia kan nanti ada magang, kemudian ada penelitian, Anda masih bisa nanti memperoleh pengalaman hands-on ya untuk instrumen yang advance itu nanti melalui kegiatan magang. Dan semoga setelah pembangunan gedung selesai, mungkin nanti UNJ lebih mengalokasikan dananya untuk instrumen di laboratorium. Ya kita doakan sama-sama. Mungkin itu tambahannya. Baik, terima kasih.
Dan terima kasih juga kepada Ibu Yusnia atas turunnya. Mungkin dari Bu Elma dan juga teman ada yang ingin menambahkan? Oke, mungkin sudah cukup dari para ibu dosen kita. Apakah dari para teman-teman ada yang ingin menanggapi? Oke, sepertinya sudah cukup Kak Rizky. Mungkin kita langsung saja beranjak ke pertanyaan nomor 3. Boleh di next Kakak operator? Baik, untuk pertanyaan nomor 3, bagaimana kinerja dosen dalam mengajar? Boleh di next, Kak? Untuk responden sendiri, paling banyak itu memilih memuaskan sebanyak 54,4%. Baik, untuk sarannya, jika terdapat tugas kelompok yang mengharuskan presentasi, dosen dapat memvalidasi apakah informasi yang dipresentasikan sudah benar atau belum, sehingga tidak adanya miskomunikasi. Ya. Saya tanggapi ya. Kira-kira dari semua mata kuliah dan juga mungkin berapa persen sih yang tidak memvalidasi? Apakah semua mata kuliah, misalnya dosennya tidak memvalidasi gitu atau bagaimana? Kira-kira persentasenya berapa persen? Apa dominannya itu tidak memvalidasi atau yang dominannya yang memvalidasi? Saya izin menjawab ya, Bu. Untuk saya sendiri itu merasakannya mendominasinya itu memvalidasi setelah dipresentasikan di hal yang kita presentasikan. Oke. Nanti kalau misalnya kita udah tahu kira-kira presentasinya berapa yang kurang memvalidasi, mungkin kita akan sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Vera atas tanggapannya. Kepada Ibu Elma, Bu Ismanya. Kepada Ibu Yuli, apakah ada tambahan? Nggak ada. Terima kasih atas tanggapannya Ibu Vera. Kepada teman-teman yang hadir di sini, apakah ada yang ingin menambah pertanyaan mengenai pertanyaan ini atau menanggapi dari saran yang telah diberikan? Baik. Baik, sepertinya tidak ada. Bisa dilanjut saja untuk pertanyaan nomor 4. Baik, untuk pertanyaan nomor 4 ini adalah bagaimana pemberian tugas oleh dosen? Jadi di sini adalah mayoritas menjawab tepat, yaitu sebesar 48%. Di sini terdapat saran, yaitu dosen memaparkan tugas yang diberikan secara detail agar mahasiswa dapat mengerjakan dengan lebih optimal. Mungkin apakah ada tanggapan? Oke, nanti sarannya disampaikan. Baik, terima kasih Ibu atas. Nanti kalau Ibu Irma, sarannya Ibu lebih Ibu Yusmani atau Ibu. nanti kalau sarannya lebih detail, tugasnya lebih banyak, Bu Vera. Suara saya terdengar nggak? Terdengar, Bu. Coba, Bu. Nanti Baik, Bu, kalau Tolong disampaikan tugas nanti tanya. Baik, Bu, tolong Bu bisa disampaikan ulang. Iya, tadi kan masukannya adalah tugas yang diberikan secara lebih detail, ya kan? Nanti tugasnya semakin banyak loh kalau lebih detail. Ya, nanti sudah. Ya. Jadi intinya ya, karena sebenarnya kalau level kalian kan level mahasiswa ya. Level mahasiswa. Jadi tugas itu salah satu tujuannya adalah membantu kalian mencapai tujuan. Dipersilakan untuk maju terlebih dahulu ya teman-teman. Ya, saya izin kalau untuk level menyampaikan dari Ibu Yuli untuk
tugas yang diberikan secara detail menurut Ibu Yuli, kalau misalnya disampaikan secara detail lebih detail itu takutnya kita sebagai mahasiswa kurang kurang Iya, kurang fighting. karena sebenarnya pada level mahasiswa kan tujuannya untuk mencapai tujuan kompetensi. Jadi memang level deskripsinya tidak terlalu detail malah sebenarnya ya pada level mahasiswa begitu. Ya jadi mudah-mudahan kalian jadi lebih punya kreativitas begitu ya, higher order thinking-nya lebih baik lagi. Gitu. Itu saja masukannya Bu Vera. Terima kasih. Ya. Oh, baik, terima kasih kepada Bu Yuli atas jawabannya. Mungkin dari teman-teman mahasiswa ada yang ingin menanggapi? Oke, mungkin sepertinya tidak ada yang ingin menanggapi. Apa dari Ibu dosen ada yang ingin menambahkan? Baik, langsung saja kita ke pertanyaan berikutnya. Untuk pertanyaan berikutnya adalah, apakah penjadwalan mata kuliah selama tatap muka sudah sesuai? Di sini untuk respon dari teman-teman mahasiswa menjawab rata-rata menjawab netral dan juga sesuai jadwal sebesar 39,2%. Mungkin di sini tidak ada saran, Bu. Tapi apakah Ibu ada yang ingin menanggapi terkait pertanyaan ini? Terkait jadwal tadi mungkin apa namanya yang tidak sesuai itu biasanya yang disampaikan di web dengan yang disiarkan. Ya perlu disampaikan saja itu karena untuk memasukkan ke siaran itu kita agak tricky karena dosen itu kadang misalnya mengampu praktikum tapi bersamaan mengajar di kelas. Nah itu tidak bisa lakukan. Itu keterbatasan di siaran kita. Baik, terima kasih Bu Vera atas jawabannya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menanggapi? Oke, karena tidak ada, kita bisa langsung saja beranjak ke pertanyaan berikutnya. Untuk pertanyaan nomor 6 adalah, bagaimana mekanisme penilaian oleh dosen? Dan untuk respon sendiri adalah sebesar 56%, yaitu tidak memberatkan. Mungkin apakah dari Ibu dosen ada tanggapan terkait pertanyaan ini? Ada juga ya 1% memberatkan. Iya, Saya pengen nanya memberatkannya di mana, Mbak? Ini maksudnya apa ya? Jadi mungkin kepada para peserta ada yang ingin menanggapi itu pertanyaan. Ya mungkin yang netral juga bisa ditanya yang netral. Kalau yang netral kan mungkin juga memberatkan ya sebenarnya yang netral tuh. 24% lagi. Iya, mungkin bisa ditanya penilaiannya, mungkin ada yang merasa penilaiannya sulit begitu atau karena tugasnya terlalu banyak nilainya sulit diberikan gitu. Mungkin silahkan mahasiswa, karena buat saya penilaian itu proses yang penting ya dalam pembelajaran. Silahkan. Jadi mungkin Bapak Ibu dosen bisa memperbaiki kalau penilaian. Silahkan memberikan masukan. Dari pertanyaan ini, apakah ada para mahasiswa yang hadir di sini ingin menyampaikan secara langsung? Ya. Mungkin saya tanggapi aja ya, biasanya kalau untuk penilaian itu kadang kan dosen juga tidak terlalu mengikuti standar ya kan. Kalau standar misalnya nilai A itu di atas 85 ya. Di atas 85 kadang itu disesuaikan dengan rata-rata kelas. Ya jadi apa namanya tidak saklek misalnya A-nya itu harus 85 gitu. Tapi kalau rata-rata kelasnya kecil ya biasanya disesuaikan.
Jadi biasanya tergantung dari rata-rata kelas. Dan tugas dan juga ujian biasanya sih saya rasa semuanya sudah membagi secara proporsional ya untuk presentasi penilaian. Kadang mungkin di awal perkuliahan, oh nanti nilai UTS, UAS presentasinya sekian-sekian, tapi pada saat kenyataannya itu kadang disesuaikan lagi. Ya kalau misalnya saklek seperti itu, kalau misalnya rata-rata kelasnya kecil kan juga akan jelek nanti semuanya. Ya seperti itu. Biasanya ada penyesuaian. Terima kasih Ibu Vera atas tanggapannya. Kepada Ibu Irma, Ibu Yuni, Ibu Rama, dan Ibu Yusmaniar, apakah ada tambahan? Mungkin Ibu Boleh menambahkan menambahkan ya, tidak? karena kalian juga tidak mau jawab nih memberatkannya di mana di penilaian. Tapi kalau Ibu pribadi atau rata-rata dosen juga, Itu ada paham. biasanya di awal perkuliahan itu akan disampaikan kontrak kuliahnya kan. Jadi bagaimana sistem penilaiannya, berapa persennya. Kalau ada yang Anda tidak setujui di awal perkuliahan, boleh disampaikan ke dosen yang bersangkutan. Bu, kenapa UTS ini sekian persen? Boleh ditanyakan. Lalu misalnya ada penugasannya A, B, C, D, nah itu juga boleh ditanyakan. Kan namanya juga kontrak kuliah ya di awal pertemuan, bukan hanya diumumkan sama dosennya, tapi Anda boleh juga berdiskusi nanya di awal perkuliahan. Dosen wajib menyampaikan, Anda juga punya hak untuk istilahnya bertanya, berdiskusi dengan dosen yang bersangkutan. Tadi seperti yang disampaikan Bu Vera, biasanya kita di akhir perkuliahan nanti saat mereka menilai, kalau ada ketidaksesuaian atau nilainya ternyata kecil semua pada saat UAS, itu persentasenya akan disesuaikan kembali supaya bukan kalian nilainya jadi kecil-kecil, dicari yang terbaik, persentasenya mana yang nilainya paling tinggi. Pasti dilakukan itu oleh dosen. Jadi panjang pengolahan nilainya. Itu ya. Jadi Anda di awal perkuliahan silahkan boleh bertanya, boleh menyampaikan, Bu, berapa nilai ini penugasannya, apa saja nih Bu bagiannya, boleh, silahkan. Itu ya. Mungkin saya menambahkan ya, kadang kalau misalnya di akhir penilaian itu kan biasanya kan hasil ujian suka dibagikan ya. Malah mahasiswa itu bertanya balik, Bu, kenapa nilai saya seperti ini? Ya, kalau misalnya dosen ditanya seperti itu, kadang kita membagikannya. Kenapa kamu menjawabnya bisa mendapat nilai seperti itu? Ya, mungkin itu aja sih. Baik, terima kasih kepada Rama dan juga Vera yang sudah memberikan tanggapan. Dan ini ada tanggapan juga dari Pak Han. Mungkin bisa langsung saja dipersilakan. Baik, mohon izin semuanya izin menambahkan. Mudah-mudahan suara saya jelas ya terdengar. Jadi kalau menurut saya sebetulnya ya mahasiswa itu dosen ini sudah puluhan kali ya mengukur kompetensi mahasiswa di kelasnya masing-masing begitu ya. Jadi pasti dosen juga punya standar A itu berapa, B itu berapa gitu ya. Jadi sebetulnya mahasiswa tidak perlu khawatir karena kami semua itu berusaha untuk se-fair mungkin memberikan nilai kepada setiap mahasiswa gitu. Tapi justru sebetulnya kalaupun misalnya tadi ya memang kita banyak banyak kesempatan untuk memberikan nilai berdasarkan rata-rata kelas. Tapi kalau rata-rata kelasnya kecil, misalnya kemudian kita kasih A, nah orang yang melihat transkrip nilai kita itu nggak tahu A-nya itu berapa jadinya kan. Masing-masing mahasiswa perlu tanggung jawab gitu atas nilai A yang diperoleh gitu. Jadi walaupun misalnya senang karena sebetulnya nilainya belum sampai A tapi dosen memberikan A gitu, tapi itu jadi tanggung jawab kepada mahasiswa untuk bisa menunjukkan bahwa memang layak dapat A begitu. Jadi ya memang harus semaksimal mungkin belajarnya gitu. Makanya kelas itu sebenarnya dosen senang juga gitu kalau banyak yang bertanya, itu artinya kan dalam melakukan perkuliahan itu antusias gitu ya.
Sehingga kan bisa menjadi bahan juga supaya dosen itu bisa melihat, oh ternyata kompetensi mahasiswanya segimana, terus bisa diberikan soal-soal untuk ujiannya seperti apa. Jadi memang bisa mengukur seotentik mungkin dari kualitas mahasiswa di kelasnya gitu. Jadi memang kegiatan pembelajaran ini tidak hanya effort dosen sebetulnya ya, tapi mahasiswa juga perlu menunjukkan apa namanya ya, seberapa seberapa bagus gitu pengen kuliah tersebut gitu. Mungkin itu. Terima kasih kepada para atas penanya. Baik, tanggapan dari Farhan merupakan tanggapan terakhir sekaligus menutup sesi pemaparan materi dan juga diskusi pada hari ini. Langsung saja kita beranjak ke agenda selanjutnya, yaitu akan ada sesi tanya jawab terbuka yang melibatkan Bapak Ibu dosen serta mahasiswa-mahasiswi yang hadir di ruangan ini maupun yang hadir pada Zoom meeting. Izin untuk memaparkan teknis dari sesi tanya jawab. Kami akan membuka sesi diskusi bersama dengan Bapak Ibu dosen dan juga teman mahasiswa-mahasiswi yang hadir pada acara dialog kimia. Jika terdapat hal yang ingin didiskusikan, dipersilakan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu dan untuk mahasiswa memperkenalkan diri, memberitahu prodi dan angkatan yang kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan yang ingin disampaikan. Baik, kepada Bapak Ibu dosen, staf serta mahasiswa-mahasiswi rukun kimia yang memiliki pertanyaan kepada narasumber, dipersilakan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Baik, sudah ada yang mengangkat tangan? Terima kasih. Terima kasih moderator atas kesempatannya dan juga izin bertanya untuk Bapak Ibu dosen. Sebelumnya perkenalkan teman-teman semuanya dan Bapak Ibu dosen, saya Fauzan Alifsyah dari Kimia 2021. Sebenarnya saya izin bertanya sekaligus menyarankan Ibu Bapak dosen bahwa izin cerita Bu, sebelumnya di semester 4 kami ada project dari tugas mata kuliah Bioscience itu terkait Green Faculty, dan di situ sempat di proyeknya itu ada beberapa gagasan yang kami khususnya Kimia 21 satu angkatan itu memberikan gagasan terkait ide. Nah, sebenarnya saya mau menyarankan terkait hal itu apa, dan juga sekaligus bertanya apakah untuk kimia maupun kimia itu sendiri apakah bisa nggak sih Bu kayak misalkan beberapa proyek-proyek yang telah kami gagas itu bisa direalisasikan yang pada nantinya mungkin istilah katanya green chemistry kali ya, kalau apa namanya kalau diterapkan di lingkungan kita. Mungkin itu aja Bu. Terima kasih. Maka pertanyaan sudah pada Ibu, silakan. Baik, terima kasih ya. Jadi untuk proyek Bioscience itu memang kemarin baru dimulai angkatan 2021 ya. Banyak sekali memang ide-ide untuk menerapkan apa namanya lingkungan yang sustain gitu ya, yang green gitu ya. Nah mungkin kalau misalnya memang ide itu membutuhkan eksekusinya itu membutuhkan dana gitu ya, mungkin itu akan kita lihat dulu ya, karena kalau misalnya rekan-rekan mahasiswa tahu prodi itu tidak mengelola uang dalam jumlah yang besar gitu ya. Jadi kalau misalnya memang membutuhkan biaya untuk yang ide tadi, mungkin kita juga harus melihat dulu anggaran yang ada di prodi. Itu yang terkait yang pertama. Terus yang kedua, kalau misalnya itu diterapkan di lingkungan Fakultas FIPA, gitu ya. Misalnya untuk satu gedung aja, untuk satu gedung GHA itu kan tidak hanya berada rumpun kimia, tapi kan ada juga rumpun yang lain. Nah itu juga perlu didiskusikan dengan pihak fakultas, karena misalnya akan berkaitan dengan izin, gitu ya, dan juga izin itu tidak hanya untuk sesama rumpun kimia, tapi rumpun yang lain yang berada di bawah FIPA. Tapi saya kira mungkin kalau misalnya ada dialog lagi antara BEM fakultas dengan fakultas, mungkin ini bisa dimunculkan lagi ya, karena itu kan lintas
kualitas rumput nanti. Atau misalnya yang bisa kita mulai dari lingkungan terkecil di lab kimia gitu ya, yang bisa direalisasikan dan tidak terlalu memakan biaya yang banyak, tentunya bisa kita terapkan. Jadi karena kelolaan dana di prodi kimia itu sangat kecil, jadi kita juga harus memprioritaskan kegiatan mana yang didahulukan, ya, yang menjadi prioritas. Mungkin kalau kalian ketahui 2 tahun ini prodi kimia dan prodi pendidikan kimia itu kemarin banyak menghabiskan tenaga dan dana juga untuk pengajuan akreditasi internasional. Jadi fokusnya mungkin ke sana. Tapi masukannya sangat baik. Terima kasih. Terima kasih Ibu atas tanggapannya. Kepada Bapak Ibu dosen yang hadir di ruangan maupun di Zoom, apakah ada tanggapan? Artinya cukup. Kepada Pak Fauzan, apakah jawabannya sudah terjawab? Kepada teman-teman mahasiswa yang hadir di ruangan Zoom maupun di ruangan ini, apakah ada pertanyaan lagi? Jika ada teman-teman yang memiliki pertanyaan, bisa langsung saja untuk mengangkat tangan ya teman-teman. Pada Kak Dia, dipersilakan. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Adi Raihan dari Kimia 2021. Sebenarnya ini terkait tentang praktikum juga, karena kan itu pada juga. Jadi pertanyaannya adalah sebenarnya ada nggak sih standar sikap aspek pada praktikum itu? Karena dari beberapa praktikum sebelumnya itu saya merasakan ada beberapa perbedaan sikap dari aspek yang matkul ini dan matkul yang B misalkan ya. Jadi ada yang bisa dibilang jutek juga selain segala macamnya, adapun juga yang ramah, enak untuk diajak diskusi. Nah, itu mempengaruhi kegiatan praktikum, Bu, karena kalau misalnya dengan tekanan, praktikumnya pun terasa berat dan melelahkan. Terima kasih. Biasanya yang jutek itu yang nggak terlalu paham. Jadi untuk kebijakan asisten lab ya, jadi karena mungkin keterbatasan kuota juga ya, jadi perlu diketahui nanti itu ada seleksi untuk asisten. Jadi ini juga mungkin ada bagusnya juga ya Bu Yus ya. Jadi yang memang menjadi asisten itu yang benar-benar terseleksi baik secara kemampuannya di laboratorium dan juga secara kedepannya akan seperti itu. Baik, apakah ada tambahan dari Bapak Ibu dosen yang lainnya? Untuk saat ini menjadi asisten lab itu adalah wajib ya. Wajib kalau untuk kimia semester yang lalu itu dua SKS ya. Mata kuliah praktikum. Tetapi kalau sekarang satu mata kuliah praktikum bisa memilih 2 mata kuliah praktikum atau 1 mata kuliah praktikum dan 1 SKS menjadi asisten akademik, ya. Nah, kalau misalkan yang akan datang mungkin kebijakan dari Prodi menjadi asisten itu bisa saling gitu ya, kompetisi misalkan seperti itu. Jadi kalau sekarang ini kita tidak bisa menyaring karena itu wajib. Jadi siapapun harus sudah pernah menjadi, karena itu salah satu syarat untuk bisa sidang. Jadi siapapun, yang jutek, yang baik, yang sampai ya terima. Tapi menurut Ibu ini adalah pembelajaran ya, pembelajaran. Kalian sama-sama belajar. Kalian belajar bagaimana menghadapi orang-orang yang jutek.
Nanti kalau udah lulus kita nggak bisa milih dosen, milih bos, milih atasan. Saya pengen atasan yang baik semua, atau nggak bisa. Nah, sekarang belajar menghadapi asisten yang jutek itu diapakan ya? Gitu. Ya, kita ada yang belajar. Suatu saat nanti kamu juga akan menghadapi tetangga, kita nggak bisa milih tetangga yang jutek, tetangga yang julid, tetangga yang baik, itu akan kita hadapi ya. Nanti menjadi bekerja kalian juga jadikan itu pembelajaran. Oke. Terima kasih ya. Apa namanya, kalau saya ngelihatnya mungkin dari asistennya ya. Kenapa asisten bisa jadi jutek? Kira-kira kenapa? Mungkin kita nanya terus dan kita kagak ngerti-ngerti kali ya, gitu ya. Kan saya gemes juga dong. Ini gimana sih nih adik kelas nanya mulu kagak ngerti-ngerti, jutek kali ya jadi. Nah, mungkin perbaiki dulu. Jangan-jangan praktikannya pada kagak ngerti. Ya. Ya kan jadi bikin jutekin apa asisten ya kan? Ya, jadi sama-sama belajar kata bukan yang tadi ya. Sama-sama ya udah berarti kamu memahami dulu gitu. Ya. Pastikan kalau asistennya nanya juga kan mungkin nanyanya jangan mendasar gitu, kamu please nanya tuh baca dulu gitu. Ya kan? Baru nanti ditanyakan juga sama itu ya. Jadi sama-sama memperbaiki. Ya, untuk kakak nanti kamu jadi kakak Asep jangan jutek juga ya. Tuh. Tahun depan kan kamu jadi kakak Asep. Itu aja ya. Ya, terima kasih. Sama sih dari Ibu, dengan Ibu Yusmania dan Bu Irma belajar ya. Deketin dong hasilnya apa gitu, kenapa juteknya. Jadi kita tidak bisa memilih rupa-rupa orang ya, selama tidak menyalahi aturan saat praktikum, apa yang disampaikan sesuai dengan tema praktikumnya, kemudian dia bisa ditanyai secara materi, tapi jangan itu terus yang dijelasin atau apa yang sudah ada di buku petunjuk kamu tanya lagi. Berarti kan harus baca, kecuali ada hal mendasar yang perlu ditanyakan. Itu ya, selama tidak juteknya itu tidak melanggar apa yang harus dipraktikumkan ya, itu karakter dan kamu harus bisa gimana dekati karakter gitu ya. Yes ya. Oke, great. Ibu ingin menambahkan juga ya, kalau kalian masuk lab itu tuh harus siap, ngerti? Jangan buka petunjuk sampai HP-nya dibuka, kamu mengerjakan sambil buka. Buka ya, bagaimana cara kerjanya kamu masih buka-buka. Nggak bisa seperti itu. HP itu harus sudah ditutup. Terus cara kerja tuh paling sedikit mungkin kamu tuh udah tahu betul. Jadi enggak, Kak, ini berapa gram ya Kak? KOH-nya berapa? Terus pakai apa? CL-nya berapa? Nah, yang mana lah sistem? Ya kan? Ya, kalau seperti itu ya kamu harus tahu betul apa yang dikerjakan. Gitu ya. Nah, terus misalnya gitu, kalau kamu udah semester ke-5 gitu, kamu masih salah pengenceran, masih salah titrasi, masih salah, bukan sistem. Ya kan? Jadi harus sama-sama. Kamu juga harus siap betul masuk kelas. Ya? Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Apakah dia udah terjawab? Kepada para mahasiswa yang masih mempunyai pertanyaan atau tanggapan kepada para Bapak Ibu dosen atau staf, boleh langsung untuk mengangkat tangannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Perkenalkan, saya Fadila Solmi Albana dari Kimia 2022. Saya ingin bertanya, kan sekarang ada kebijakan baru mengenai asistensi akademik. Dan beberapa asistensi akademik itu kan kadang melaksanakan pembelajarannya itu di luar jam belajar ya. Kadang juga hampir semua bahkan mengambil waktu liburan, kadang tuh malam. Nah, saya punya saran gimana atau enggak kayak
apabila pelaksanaan asistensi akademik itu dilaksanakan 2 minggu sekali, karena yang udah berjalan ini asistensi akademik itu dilaksanakannya seminggu sekali, dan bahkan materi yang diajarkan itu materi pengulangan dari dosennya, jadi materinya itu sama. Dan juga saya ingin bertanya, untuk asistensi akademik itu kan terkadang memberikan tugas, kadang ada juga presensi kehadiran. Apakah tugas dan juga presensi kehadiran itu termasuk ke dalam penilaian atau tidak? Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih ya. Jadi kebijakan asisten akademik memang baru dimulai semester ini karena Prodi Kimia juga menyesuaikan dengan mahasiswa angkatan 2020 yang sedang mengikuti kegiatan PKL ya, atau magang di luar kampus. Nah, karena kalau misalnya semua mahasiswa pada saat melakukan magang itu izin untuk bolak-balik ke kampus menjadi asisten, itu akan menjadi penilaian yang tidak baik pada saat kegiatan magang. Jadi kami mengambil kebijakan untuk mahasiswa yang sedang magang tidak diperbolehkan menjadi asisten laboratorium. Jadi mereka fokus untuk mengikuti kegiatan magang di luar kampus. Sebagai gantinya, mereka diperkenankan menjadi asisten akademik. Nah, mengapa mungkin kegiatan asisten akademik, khususnya untuk responsi itu dilakukan kadang malam gitu ya, atau waktu libur, karena mereka sehari-hari itu memang kegiatannya magang dan full day. Ya, dari jam 8, ya office hour ya, dari jam 8 sampai jam 5. Jadi mereka memiliki waktu luang itu mungkin saat malam dan juga pada saat liburan, gitu ya. Jadi itu adalah win-win solution. Mahasiswa tetap mendapat haknya menjadi asisten, walaupun menjadi asisten akademik, tidak menjadi asisten di laboratorium. Kemudian sebetulnya kalau presensi pada saat tutorial seperti itu ya, atau responsi itu dikembalikan lagi saja. Tapi saya kira mengapa asisten itu mensyaratkan ya ada presensi, mungkin biar kalian juga serius mengikuti responsi. Kan sebetulnya dengan adanya responsi itu kan membantu kalian untuk lebih memahami lagi mungkin apa yang disampaikan dosen di kelas, gitu kan. Mungkin diperdalam lagi dengan memberikan tugas yang tentunya itu kan membantu juga kalian untuk lebih memahami lagi materi. Mungkin seperti itu ya, dan kebijakannya mungkin tergantung dari mata kuliah yang diambil oleh asisten akademik tersebut. Terima kasih Bu atas jawabannya. Ada Bapak Ibu dosen yang hadir di ruangan maupun di Zoom, apakah ada tamu? Sepertinya sudah cukup. Kepada Kakak Fadila, apakah sudah terjawab? Kepada para mahasiswa yang masih mempunyai pertanyaan ataupun saran, boleh langsung untuk mengangkat tangannya. Boleh kepada Kak Logis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya perkenalkan, saya Sabrina Ajeng dari Kimia 2021. Saya ingin bertanya, ini keresahan saya aja, kebingungan saya sendiri, Bu. Jadi kan nanti di semester 6 kita sudah harus memilih ilmu kimia mana yang ingin kita minati untuk skripsi kita nanti. Misalnya di salah satu ilmu kimia itu minatnya banyak, tapi dosen yang mengampu hanya beberapa, dan satu dosen kan ada maksimal anak bimbingannya. Apakah